Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia Suzan, NPM 5019152, kelas 4D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013 untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria. Ini saya akan menjelaskan agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidik, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut, yang pertama, faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan, bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Selain mempertimbangkan tempo dan irama perkembangan peserta didik, sekurang-kurangnya ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, asas psikologis, asas pedagogis, asas sosiologis, asas psikologis belajar, dan asas organisasi. Dan yang kedua, faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga, faktor pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, maka faktor ini tidak bisa diabaikan manakala menyusun dan mengembangkan kurikulum. Faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip dan hampir sama. Oleh karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Di sini ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, aspek filosofis. Landasan filosofis didasarkan atau landasan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Landasan filosofis sebagai dasar penentu kualitas peserta didik yang akan dicapai dalam kurikulum. Aspek yuridis. Landasan yuridis merupakan landasan hukum dalam pengembangan kurikulum 2013. Beberapa landasan yuridis kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada RPJMN 2014 sektor pendidikan yang memuat tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, aspek konseptual. Secara konseptual, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip relevansi. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya dan kurikulum menjadi tidak bermakna. Di sini ada strategi pengembangan pendidikan. Yang pertama, strategi peningkatan efektivitas pembelajaran. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dilakukan dengan 2 strategi utama, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan yang kedua, penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah-ubah. Kurikulum adalah instrumen atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat, penggunaannya yang sangat tergantung pada sumber daya manusia. Demi keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013, hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, terutama di tingkat operasional, adalah mempersiapkan diri terhadap pemberlakuan kebijakan dengan sikap terbuka dan mengikuti akselerasi yang diperlukan. Ketika kurikulum baru nanti diterapkan, pada guru harus bisa mempersiapkan diri dengan model operasional yang baru. Manajemen sekolah juga harus menyiapkan beberapa perangkat dan sistem untuk itu. Dengan kata lain,
Sumber daya manusia pengelola pendidikan harus mengikuti pelatihan, pembinaan, dan workshop untuk kurikulum materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.